Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitri Nurani dengan NPM 1965100117. Baiklah, pada video kali ini saya akan melakukan analisa uji validitas menggunakan aplikasi SPSS untuk menjawab soal ujian mata kuliah Inovasi Pembelajaran nomor 4. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan dulu apa itu model yang dikatakan valid, praktis, dan juga efektif. Yang pertama, valid. Nah, suatu model dapat dikatakan valid ketika tidak memiliki perbedaan yang signifikan dengan sistem nyata yang diamati baik dari karakteristiknya maupun dari perilakunya. Nah, validitas dapat dilakukan dengan menggunakan alat uji statistik yang meliputi uji keseragaman data output, uji kesamaan dua rata-rata, uji kesamaan dua variasi, dan uji kecocokan distribusi. Kemudian, dalam proses validasi terdapat 3 pendekatan utama yang digunakan untuk menentukan kapan sebuah model simulasi adalah valid atau tidak valid. Kemudian yang selanjutnya yaitu praktis. Nah, kapan suatu model dikatakan praktis? Suatu perangkat pembelajaran dikatakan praktis jika praktisi atau ahli menyatakan bahwa perangkat pembelajaran yang dikembangkan dapat diterapkan di lapangan. Nah, selanjutnya yaitu ada efektif. Keefektifan perangkat pembelajaran atau model dapat dilihat dari tujuan penelitian dan pengembangan perangkat pembelajaran. Nah, indikator yang menyatakan perangkat pembelajaran efektif dapat dilihat dari hasil belajar siswa, aktivitas siswa, dan respon siswa. Nah, di sini ada pernyataan lain yang menyatakan bahwa model pembelajaran dikatakan efektif jika dapat meningkatkan hasil pembelajaran siswa, dapat meningkatkan minat dan motivasi siswa. Apabila setelah pembelajaran, siswa menjadi lebih termotivasi untuk belajar, lebih giat dan memperoleh hasil belajar yang lebih baik, serta siswa belajar dalam keadaan menyenangkan. Nah, jadi kesimpulannya bahwa metode pembelajaran dikatakan berhasil atau tidaknya dilihat dari bagaimana keefektifan pembelajaran yang dapat memotivasi siswa agar menjadi lebih giat, agar memperoleh hasil belajar yang memuaskan. Baik, selanjutnya di sini kita akan mencontohkan atau mempraktikkan mengenai uji validitas dari data kuesioner. Sebelumnya saya akan menjelaskan dulu bahwa uji validitas person product moment. Uji validitas ini berguna untuk mengetahui kevalidan atau kesesuaian kuesioner yang digunakan oleh peneliti dalam mengukur dan memperoleh data penelitian dari responder. Nah, di sini ada 2 dasar pengambilan uji validitas person, yaitu ada perbandingan nilai R hitung dengan R tabel. Yang kedua ada melihat nilai signifikasi. Nah, kalau menggunakan perbandingan nilai R hitung dengan R tabel ada dua hal yang bisa kita lihat, yaitu jika nilai R hitung lebih besar dari nilai R tabel maka dikatakan valid. Namun jika nilai R hitung lebih kecil dari nilai R tabel maka dikatakan tidak valid. Kemudian jika menggunakan nilai signifikasi, maka yang pertama ada jika nilai signifikasi lebih kecil dari 0,05 maka dikatakan valid. Namun jika nilai signifikasi lebih besar dari 0,05 maka dikatakan tidak valid. Baik, kita akan langsung mencontohkan dengan menggunakan aplikasi SPSS. Baik, dalam video kali ini saya akan memberikan contoh dengan menggunakan data yang diperoleh dari penyebaran angket kuesioner kepada 30 orang responden dengan 7 item soal pernyataan. Nah, di dalam kuesioner tersebut saya menggunakan penilaian skala Likert yaitu 1 sampai 5. Baik, langsung saja saya akan melakukan analisis nilai yang pertama, yaitu melakukan uji validitas data dengan cara yang pertama kita pilih dulu menu analis. Nah, kita pilih menu analis, kemudian kita pilih menu koreleh. Selanjutnya kita pilih divariate. Selanjutnya kita di sini nanti akan muncul kotak dialog. Setelah itu kita pindahkan seluruh item dan skor total ke kolom sebelah kanan atau kolom variabel lalu pilih OK. Nah, di sini telah muncul ya output SPSS, tepatnya output uji validitas person. Nah, sebelum kita
melakukan interpretasi outputnya, alangkah baiknya kita harus mengetahui tentang kriteria pengujian dalam uji validitas. Nah, di sini sebelumnya juga saya tadi sudah menjelaskan mengenai kriteria pengujian uji validitas. Nah, di sini saya menggunakan nilai signifikasi atau p-value. Nah, di sini ada dua pertimbangan. Yang pertama, jika nilai signifikasi kurang dari 0,05 maka dikatakan valid. Namun jika nilai signifikasi lebih besar dari 0,05 maka tidak valid. Baik, pada contoh data kuesioner kali ini kita menentukan kevalidannya itu dengan menggunakan nilai signifikasi dan tidak menggunakan nilai R-table. Kenapa? Karena menurut saya dengan menggunakan nilai signifikasi ini akan lebih cepat untuk mengetahui apakah data tersebut valid ataupun tidak valid. Baik, di sini langsung saja kita akan melihat bagaimana hasil atau bagaimana kriteria pengujian uji validitas pada data kuesioner kali ini. Nah, untuk item yang pertama, didapatkan nilai 0,041. Nilai ini kurang dari 0,05, maka bisa ditarik kesimpulan bahwa item soal yang pertama sudah valid. Kemudian, untuk item soal yang kedua, didapatkan nilai signifikasinya yaitu 0,00. Nilai ini kurang dari 0,05, maka bisa ditarik kesimpulan bahwa item soal yang kedua sudah valid. Kemudian, untuk item yang ketiga sampai dengan item yang ketujuh, nilai signifikasinya adalah 0,00. Nah, nilai ini kurang dari 0,05, maka bisa juga ditarik kesimpulan bahwa soal ketiga sampai dengan soal ketujuh sudah valid. Baik, sekian video dari saya. Semoga video kali ini bermanfaat untuk kita semuanya. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf karena saya juga masih belajar, dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.